Rizky Hakum Minaullah, Magister Sains Farmasis gitu ya. Beliaunya akan menyampaikan selama mungkin 1 jam ke depan mengenai topik mengenai edukasi manajemen serangan stroke pada pasien dan keluarganya. Pada beliau kami persilahkan. Hah? Oke, masuk. Oh, tak share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita eh, menangani pasien stroke, ya kita harus eh, mengedukasi pada pasien dan caregiver terkait dengan tanda bahaya dan terkait dengan kepatuhan pada penggunaan obatnya dan lain-lain. Ya, nah ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh kami pada waktu tesis dahulu. Ya, ini dilakukan di 3 rumah sakit di RSUD Dr. Sutomo, di Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan Rumah Sakit Haji di Surabaya. Nah, kita ke epidemiologi terlebih dahulu. Ya, bahkan di Amerika sendiri, kurang lebih 37% orang Amerika tersebut tidak mengetahui salah satu dari tanda gejala serangan stroke. Ya. Dan sebanyak 87% dari stroke itu sendiri merupakan stroke iskemik, yaitu stroke penyumbatan. Nah, bagaimana kondisi di Asia Tenggara itu sendiri? Ketika kita bandingkan, eh, negara Indonesia itu hampir mirip dengan negara di Vietnam. Stroke merupakan penyebab kematian tertinggi ya, sekitar 21%, hampir mirip Vietnam dan Indonesia ini. Dan juga ischemic stroke itu merupakan penyebab stroke terbanyak, sebanyak 67%. Ketika kita melihat kondisi di Surabaya itu sendiri, hampir 2/3 merupakan stroke iskemik ya. Dan kita lihat di Surabaya itu sendiri, hipertensi merupakan nomor 4 prevalensinya dibanding wilayah atau kota kabupaten lain di Jawa Timur ya. Seperti itu. Nah, ini nanti berkaitan antara hipertensi dan stroke itu sendiri. Nanti kita coba bandingkan dengan data yang kita lakukan penelitiannya terlebih pada tahun 2020 tersebut. Ini kan data pada tahun 2013. Nah, sebelumnya sudah ada penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Dr. Makin di RSUD Dr. Sutomo itu sendiri pada tahun 2017. Nanti hasilnya akan berbeda karena adanya perkembangan eh, dari apa namanya pelayanan kesehatan di rumah sakit itu sendiri, dari demografi karakteristiknya dari masyarakat itu sendiri, nanti juga itu yang menimbulkan perbedaan antara hasil penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang ini. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Makin adalah mengevaluasi 2 waktu interval yang terjadi, yaitu pada saat gejala stroke itu timbul sampai ke IGD, dan pelayanan di IGD itu sendiri membutuhkan waktu berapa menit seperti itu.
dari penelitian itu dapat disimpulkan bahwa pre-modified ranking scale ini merupakan kondisi pada saat timbul gejala. Jadi pada saat pasien timbul gejala itu kondisinya seperti apa, tingkat keparahan akibat stroke itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya yaitu jarak antara rumah atau tempat pasien itu terkena gejala sampai ke IGD. Dan faktor berikutnya adalah rujukan dari misalkan dari klinik atau dari rumah sakit yang memang belum bisa untuk menangani stroke. Nah, itu faktor berikutnya yaitu apa namanya rujukan dari rumah sakit lain atau IGD lain seperti itu. Dan bisa kita lihat di situ waktu dari gejala sampai ke IGD itu 712 menit. Bayangkan berapa jam itu yang waktu diperlukan pasien tertangani untuk tiba menuju di IGD. Dan pada saat di IGD itu membutuhkan waktu 240 menit, di sekitar hampir 4 jam mungkin ya untuk pasien mendapatkan pelayanan paripurna gitu untuk menangani serangan stroke itu sendiri. Nah, ketika kita melihat dari guideline itu sendiri bahwa penanganan stroke mulai dari gejala sampai tertangani sampai eh, masuknya apa ini terapi alteplase itu maksimal itu 4,5 jam. Karena ketika lebih dari 4,5 jam itu maka efek sampingnya akan lebih besar daripada benefit dari alteplase itu sendiri. Sebelumnya pada tahun 2008 itu ditetapkan bahwa 3 jam. Nah, setelah itu penelitian lebih lanjut dilakukan meta-analisis pada tahun 2014 itu bahwa manfaat dari alteplase itu bisa diperpanjang sampai 4,5 jam. Jadi setelah 4,5 jam itu sendiri, resiko yang ditimbulkan oleh alteplase termasuk dengan apa namanya bleeding, kematian dan lain-lain itu lebih tinggi daripada manfaat perbaikan dari eh, terapinya itu sendiri. Dari pre-hospital itu sendiri maksimal itu 210 menit karena pada saat di rumah sakit itu wajib ditangani idealnya itu selama 1 jam seperti itu. Nah, ini kita masuk kepada penelitian yang kami lakukan pada tahun 2020 ya. Pada saat itu rata-rata usia yang terkena stroke itu sekitar 58 tahun. Di lebih muda daripada yang kita bandingkan dengan orang-orang Eropa atau orang-orang yang apa yang berasal dari negara yang telah berkembang ya. Kalau kita yang dibandingkan negara-negara yang berkembang itu masih sama. Ya, ini lanjutan dari karakteristik demografi. Kita ketika kita lihat bahwa hampir sepertiga dari pasien yang kami teliti sebanyak 126 itu sepertiganya itu merupakan recurrent stroke. Jadi recurrent stroke ini stroke yang kedua seperti itu. Harusnya kan ketika kita berpikir secara logika kan ketika kita sudah mengalami sesuatu sebelumnya kita akan mengevaluasi tanda gejala stroke itu seperti ini. Harusnya yang dilakukan adalah menuju rumah sakit terdekat atau menuju rumah sakit yang memiliki penanganan stroke yang baik. Nah, itu harusnya sudah terpikirkan seperti itu. Namun kenyataannya bahwa di sini masyarakat masih belum bisa mengevaluasi dari kejadian-kejadian sebelumnya. Dan
untuk faktor resikonya yang tertinggi yaitu dari hipertensi ya sebanyak 93%. Dilanjutkan pada diabetes dan kolesterol. Ketika kami tanyakan kenapa kok tidak cepat menuju IGD atau menuju rumah sakit, ternyata mereka itu tidak mengetahui gejala stroke itu seperti apa. Gejala ini berbahaya atau enggak seperti itu. Dikira ini gejala capek-capek biasa seperti itu. Atau mungkin pada saat gejala pasien tersebut tidak bisa seperti apa ya namanya ya tidak bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya caregivernya, pendampingnya atau yang berada di dekatnya itu tidak mengetahui bahwa pasiennya ini terkena stroke seperti itu. Ada communication barrier ini yang diakibatkan oleh serangan stroke itu sendiri. Di keterbatasan komunikasi lah. Lalu dari beberapa faktor tersebut kita uji secara statistik ya. Kita masukkan tadi yang signifikan ke dalam logistik regression analysis ya. Pada awal analisa itu pasien rujukan itu masuk ke dalam faktor yang mengakibatkan pasien terlambat. Lalu setelah kita analisa lagi, kita eh, pisah. Jadi antara satu faktor dan faktor lain itu ada keterikatan. Jadi kita pisah lagi melalui adjusted odds ratio itu tadi, sehingga menampilkan bahwa pasien rujukan atau pasien yang berasal dari IGD di fasilitas kesehatan sebelumnya itu bukan merupakan faktor yang mengakibatkan pasien itu terlambat. Jadi ketika kita lihat pada penelitian sebelumnya pada tahun 2017, itu pasien rujukan merupakan faktor yang mengakibatkan pasien terlambat. Nah, ketika 3 tahun setelahnya atau 2 tahun setelahnya, itu menunjukkan adanya peningkatan pelayanan pada saat rujukan itu sendiri. Di akhir- kita bisa melihat bahwa perbedaan hasil ini menunjukkan adanya peningkatan perbaikan lah dalam layanan kesehatan yaitu pada saat rujukan itu sendiri tertangani dengan cepat, jadi tidak mengalami keterlambatan. Sehingga yang pada saat ini yang merupakan faktor yaitu wake up stroke ini tadi yang ketika bangun tidur itu sudah terkena gejala. Nah, kita tidak bisa mengidentifikasi awal serangan stroke itu pada saat bangun tidur, pada saat awal tidur, atau pada saat di tengah-tengah tidur itu tadi. Jadi ini merupakan gejala yang waktunya tidak dapat teridentifikasi. Jadi ketika tidak dapat teridentifikasi, ditetapkan bahwa waktu gejala stroke itu dimulai dari awal tidur seperti itu. Lalu kita coba evaluasi dari waktu pada saat pasien mulai dari gejala sampai ke IGD dan selanjutnya pada saat di IGD. Seperti itu. Kita bedakan menjadi dua. Pasien yang mengalami keterlambatan dan pasien yang tidak telat ya. Jadi kan jatah waktunya pada saat sebelum di IGD adalah 210 menit. Dari 126 pasien itu sendiri yang tiba tepat waktu di IGD sebanyak 18 pasien. Pada saat di IGD, yang 18 pasien ini harusnya tertangani dengan cepat gitu. Karena mungkin ada keterbatasan alat, keterbatasan tenaga kesehatan yang ada di IGD, yang 18 ini harusnya tertangani dengan cepat. Yang pasien terlambat mungkin karena
melihat kondisi dari triasenya mungkin agak nggak begitu cepat pelayanan pada saat di IGD-nya seperti itu. Mungkin ada pasien lain yang lebih berat yang membutuhkan penanganan yang lebih cepat. Di yang pasien yang datang terlambat ini mungkin tidak menerima pelayanan secepat pasien yang datangnya yang telah sesuai dengan ketentuan yang saya jelaskan sebelumnya. Namun ketika pada saat di GD, pada saat mendapatkan pelayanan untuk fast stroke care ya, itu biasanya di GD ada pelayanan khusus stroke gitu. Dari 18 pasien, ternyata ada 3 pasien yang memang benar-benar diberikan alteplase. Nah, ketika kita lihat hanya pada pasien yang ketiga ini melebihi dari batas ideal yang harus dilakukan ya pada saat di IGD maksimal 60 menit. Mungkin pada pasien ketiga ini waktu pada saat pre-hospital delay-nya itu lebih singkat sehingga mungkin pada saat dilakukan pelayanan 120 menit itu masih masuk pada rentang waktu 4,5 jam itu tadi. Ketika di breakdown ke 3 rumah sakit dari 18 pasien tersebut, yang di RSUD Dr. Sutomo sendiri ada 3 pasien, yang di Haji sendiri ada 10 pasien, yang di Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga ada 5 pasien ya. Ternyata yang hanya mendapat alteplase yang di Rumah Sakit Dr. Sutomo aja ya. Karena mungkin di Rumah Sakit Hati ada keterbatasan prasarana terkait dengan eh, untuk MRI-nya, itu kan untuk alteplase kan harus dilakukan secara apa ya, lebih monitoringnya lebih rumit lah, harus setiap hari itu dicek kondisi dari penyempitannya, apakah ada apa namanya pendarahan atau enggak, itu harus setiap hari dipantau gitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan setiap jam pun, apa mungkin setiap 12 jam itu harus dipantau terus seperti itu. Atau mungkin dari Rumah Sakit Haji ada kekurangan tenaga kesehatan, misal dokter spesialis untuk neurovaskularnya kurang gitu, ada kemungkinan seperti itu. Untuk yang di Universitas Erlangga sendiri, di protokol Universitas Erlangga itu masih menggunakan 3 jam. Nah, di perbedaan guideline ini mungkin terjadi, mungkin ada pertimbangan sendiri dari farmakoterapinya dari Universitas Erlangga bahwa kita tetap 3 jam aja, seperti itu bisa jadi seperti itu untuk meminimalisir efek efek samping dari alkoholasi itu sendiri. Dia ada selisih 1,5 jam. Nah, mungkin dikhawatirkan pasien tidak tepat pada saat ditanyakan jam berapa terjadi serangan stroke. Jadi mungkin khawatir ada selisih lah pada saat menanyakan waktu terjadinya serangan stroke itu sendiri. Nah, ini perbandingan dengan penelitian sebelumnya di rumah sakit yang sama. Untuk waktu penanganan di Rumah Sakit Sutomo itu mengalami improvement ya. Yang sebelumnya ini untuk total pasien yang terlambat maupun yang datang tepat waktu itu mengalami peningkatan atau improvement pelayanan untuk stroke care unitnya dari yang semula 240 menit
yang 2 tahun kemudian itu 173 menit mengalami improvement untuk stroke care unitnya. Namun ketika kita lihat untuk pre-hospital delay-nya untuk keterlambatan pasien pada saat gejala menuju IGD itu mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 712 menit menjadi hampir mencapai 1.000 menit itu. Ini perbandingan faktor yang signifikan dan faktor yang tidak signifikan antara penelitian yang dilakukan tahun 2017 dengan tahun 2019 ya. Pada saat di 2017 tersebut itu dokter makin mungkin tidak memasukkan atau tidak memasukkan faktor tentang pengetahuan stroke pada pasien ya. Sehingga yang dicantumkan di sini pasien rujukan, tingkat kondisi stroke-nya, pre-modified ranking scale-nya atau kondisi stroke tadi pada saat gejala, dan jarak antara serangan stroke dengan IGD. Yang ini merupakan wake up stroke ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa konsep dari wake up stroke itu sendiri dihitung dari awal pasien itu tidur. Jadi, meskipun kita tidak tahu serangan itu terjadi kapan, pada saat bangun tidur, pada saat di tengah-tengah tidur, pasien sendiri pun juga tidak tahu gejala ini tibanya seperti apa. Namun ditetapkan pada guideline itu untuk menghindari adanya efek samping dari alteplase itu backup ditetapkan pada saat awal tidur. Seperti itu. Jadi yang di bawah ini ada 5 gejala yang harus diketahui ya. Kehilangan keseimbangan, pandangan tidak jelas, kondisi badan miring, bicara susah, seperti itu. Ada salah satu sisi bagian tubuh tidak bekerja dengan baik, seperti itu. Dari guideline yang lain itu minimal ada 3 yang harus diingat oleh keluarga pasien. Nah, di guideline yang lain itu ada 10 bahkan. Jadi saya juga pernah menemui pasien yang pada saat penelitian itu badannya tidak apa-apa, cuma penglihatannya yang berkurang. Itu sampai beberapa kali diperiksakan di fasilitas kesehatan, misal di fasilitas kesehatan A, diagnosanya bukan stroke. Setelah diperiksakan lagi, akhirnya di MRI itu tadi ternyata adanya penyumbatan yang mengakibatkan gangguan penglihatan seperti itu. Ada yang pasien itu tidak bisa mengingat huruf itu pada saat penandatangan inform consent. Di pasien ini saya mintakan tanda tangan inform consent ya. Pasien berkata, Pak, tanda tangan sendiri saja saya tidak ingat tanda tangan saya seperti apa. Bahkan ada yang seperti itu. Huruf alfabet aja pasiennya lupa seperti itu. Bahkan sampai seperti itu. Padahal kondisi badannya baik-baik saja. Tergantung dari lokasi penyumbatan itu sendiri yang mengakibatkan rusaknya saraf itu di sebelah mana ya. Akhirnya mengakibatkan tidak hanya motorik saja, tapi dari sensorik, dari
ingatan itu juga bisa terganggu. Nah, ini beberapa limitasi ya yang mungkin tidak kami lakukan. Jadi kami tidak melakukan pengamatan lebih lanjut terkait kondisi pasien setelah pulang dari rumah sakit seperti itu. Yang mungkin nanti bisa jadikan judul penelitian lainnya. Yang mungkin bisa ditambahkan ya ketika kita melakukan penelitian lagi itu skor tingkat keparahan pada saat pasien itu masuk itu seperti apa, pada saat pasien itu keluar seperti apa. Itu nanti juga mempengaruhi dari keterlambatan pelayanan di rumah sakit ataupun dari mulainya gejala sampai ke IGD. Nah, ini kelanjutan apa namanya kita ketika kita mengetahui bahwa adanya ketidaktahuan tentang gejala stroke itu sendiri pada pasien, kita gali lebih lanjut mengenai dengan apakah ada keterkaitan tentang pengetahuan stroke pasien dengan kepatuhan pasien itu sendiri tadi. Jika kita lihat pada penelitian yang sebelumnya ada sepertiga dari pasien yang terlambat itu sendiri itu merupakan pasien yang sudah mengalami stroke sebelumnya. Jadi, kita cek kenapa kok bisa mengalami stroke kembali, apakah ada ketidakpatuhan dari pasien itu sendiri ataukah pengobatannya belum tepat atau seperti apa. Kita gali lebih lanjut untuk pengetahuan stroke dari pasien, hubungan antara pengetahuan stroke dari pasien dengan tingkat kepatuhan pasien itu sendiri. Nah, di penelitian ini sendiri eh, untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien itu menggunakan stroke knowledge test untuk tingkat kepatuhan menggunakan Morris Lee-Levin Adherence Questionnaire. Di ini juga penelitian yang dilakukan di Surabaya juga di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Erlangga. Ketika kita lakukan penelitian tentang stroke knowledge ya pada pasien, itu ternyata yang mendapatkan skor tinggi itu hanya sepertiga saja ya, yang mendapatkan skor rendah itu 76% gitu. Di seperempat dari total sampel ini yang mendapatkan nilai tinggi ya. Ketika kita lihat dari tingkat kepatuhannya, ini belum tingkat kepatuhan dari minum obat, misalnya obat hipertensi, obat diabetes, obat kolesterol, obat eh, antiplatelet itu sendiri yang mendapatkan nilai tinggi itu hampir separuhnya ya. Jadi separuhnya lagi itu tingkat kepatuhannya rendah. Gitu. Ini faktor apa saja yang dapat mengakibatkan pasien ini tidak patuh? Apakah dari pengetahuan tentang obatnya itu sendiri, fungsi obat-obatan sendiri, apakah dari eh,
stroke itu sendiri apa namanya tingkat keparahan stroke seperti apa gitu. Lamanya terjangkit stroke itu kita lihat lebih lanjut di slide selanjutnya. Untuk untuk tingkat ilmu pengetahuan sendiri tentang stroke pasien ternyata level dari pendidikan itu berpengaruh serta dari durasi terjangkitnya stroke ya. Bahwa pasien yang lebih lama menderita stroke itu tingkat kepat tingkat tingkat ilmu pengetahuan tentang stroke itu sendiri itu lebih bagus. Untuk yang pendidikannya yang lebih tinggi pendidikan lebih tahu tentang bahaya stroke itu sendiri. Seperti itu. Lalu kita lanjut pada tingkat kepatuhan minum obat dari karakteristik baseline karakteristik di sini itu menunjukkan bahwa usia yang lebih dari 50 tahun itu lebih patuh ternyata daripada usia yang di atas 50 tahun itu lebih patuh daripada usia yang di bawah 50 tahun. Dan juga tingkat dari parahan stroke-nya ya, apa namanya disability akibat stroke itu sendiri. Mungkin ketika dengan ketika sudah sembuh dari gejala stroke itu sendiri, mungkin pasien tidak didampingi secara full oleh caregiver-nya itu. Mungkin ada faktor kelupaan atau apa gitu. Itu ada perbedaan yang signifikan ya di bahwa pasien yang dengan disabilitas itu ternyata oh mohon maaf dengan pasien tidak dengan disabilitas lebih patuh gitu. Dengan yang dengan yang disabilitas itu tingkat patuhan untuk minum obatnya itu lebih lebih tidak patuh. Nah, ketika kita uji dengan cross sectional ya, jadi kita masukkan ilmu tentang stroke itu tadi ke dalam baseline karakteristik, lalu di cross sectionalkan dengan tingkat kepatuhan. Jadi nanti ini nulis tentang stroke ini dibagi dua, antara yang tinggi dan yang rendah. Nanti dimasukkan ke dalam tingkat kepatuhan minum obatnya. Bahwa ketika kita bandingkan dengan faktor-faktor yang lain, itu tingkat kepatuhan itu sendiri dipengaruhi banyak oleh tingkat ketahuan pasien tentang penyakit stroke itu sendiri. Jadi ketika kita lihat kenapa kok banyak pasien recurrent stroke itu sendiri ya, karena pasien itu tidak tahu tingkat gejala stroke itu seperti apa, keparahan stroke itu seperti apa, faktor resikonya seperti apa, risk faktornya seperti apa. Itu yang mengakibatkan pasien itu kembali terkena gejala stroke itu. Ketika kita bisa menekan eh, apa namanya recurrent stroke itu tadi, itu harus melalui penanaman ilmu tentang stroke sendiri seperti apa. Nah, ketika ilmu itu tadi sudah diterima oleh pasien, nanti
akan dengan sendirinya pasien itu akan patuh meminum obat. Jadi dapat menurunkan angka terjadinya serangan stroke seperti itu. Nah, ini kita breakdown lagi ke faktor apa risk faktor tertinggi ya dari hipertensi itu tadi sendiri bahwa lebih 90% lebih itu akibat dari hipertensi risk faktornya ya. Ini yang di luar negeri ya, follow up hipertensi. Ini yang di Indonesia, di Jogja ini penelitiannya oleh Community Farmasi. Jadi bagaimana ketika benar-benar tenaga kesehatan itu atau dari apotekernya sendiri bahkan memfollow up pasien itu apakah ada dampak untuk menurunkan dari hipertensinya itu sendiri ya untuk mencapai goal dari sistol dan diastolnya itu tadi. Di sini ada dua kelompok yang diintervensi dan ada yang kelompok kontrol. Di yang kelompok intervensi ini sendiri diberikan pengetahuan tentang hipertensi itu seperti apa, minum obat yang teratur itu dampaknya akan seperti apa itu. Ketika capaian target dari tensi itu tercapai itu nanti dampaknya seperti apa. Itu yang intervensi diberikan kayak semacam penyuluhan lah. Yang kontrol grup dibiarkan tidak diberikan penyuluhan apapun kecuali dicek saja setiap minggunya gitu. Di penelitian ini makan waktu 2 bulan kalau nggak salah ini. Di setiap minggunya itu pasien dicek tensinya seperti itu antara yang intervention group dan control group itu sendiri. Ini baseline karakteristiknya ya. Eh, Rata-rata hipertensi pada intervention group usianya sekitar 59 tahun ya. Berarti kira-kira untuk di Jogja yang pedesaan Jogja ini mungkin sekitar 60 tahun. Itu rata usia yang mengikuti penelitian ini ya. Nah, ini yang di karena ini di desa itu kebanyakan berprofesi sebagai petani ya, yang perempuan sebagai ibu rumah tangga seperti itu. Yang obat yang diminum oleh pasien hipertensi ya di Jogja itu tadi sendiri yang masih banyak kaptopil daripada amlodipin ini. Bahkan ada yang tidak meminum anti hipertensi sama sekali seperti itu. Nah, ini terkait dengan
eh, ilmu ilmu terkait apa pengetahuan pasien terkait dengan hipertensi ya antara control group dengan intervention group. Nah, setelah dilakukan penyuluhan itu adanya perbaikan dari intervention group itu. Kita bisa lihat dari awalnya 19 pasien itu meningkat menjadi 35 pasien ya. Terjadinya peningkatan terhadap hipertensi itu sendiri seperti apa. Kita lihat kontrol group itu hanya meningkat dua atau diberikan penyuluhan itu kelihatannya seperti sama saja itu. Ketika kita melihat untuk tingkat pengetahuan tentang kepatuhan ya, manfaat dari kepatuhan meminum obat itu di intervensi grup itu terjadi peningkatan 8 pasien itu ya. Malah di kontrol grup itu terjadi penurunan satu pasien. Itu terkait dengan ilmu ilmu tentang kepatuhan ya, manfaat dari meminum obat rutin seperti apa ya. Ketika kita cek lagi, kita bandingkan dengan eh, monitoring tensinya. Nah, intervensi grup ini mengalami rata-rata mengalami penurunan yang awalnya dari satu dari 175 turun menjadi 168 sistolnya ya. Yang kontrol grup itu cenderung stagnan karena tidak diberikan penyuluhan apapun dan tidak diberikan apa namanya manfaat dari rutin minum obat antihipertensi. Malah yang kontrol grup ini terjadi peningkatan sistolik ya. Kita lihat minggu 1 sampai minggu 5 ini lebih cenderung lebih meningkat sistoliknya. Yang intervention group karena diberikan penyuluhan, dimonitoring terus, itu terjadi penurunan sistolik, jadi lebih patuh akhirnya untuk capaian goalnya lebih bagus. Begitupun juga dengan diastolik, pressure-nya seperti itu, jadi penurunan juga. Jadi untuk mengurangi angka stroke itu sendiri, jadi kita harus mulai dari penyakit-penyakit yang mengakibatkan stroke ya, di hipertensi, diabetes, kolesterol itu harus kita perhatikan terlebih dahulu agar stroke ini tidak terjadi pada pasien yang mengalami faktor resiko seperti mengalami risk factor tersebut ya. Jadi harus kita tekan dengan adanya monitoring di community terutama community ya. Ya agar angka kejadian misal seperti eh, serangan kedua stroke ataupun serangan ketiga stroke itu tidak terjadi ketika kita bisa mengontrol yang di community-nya ini sendiri itu. Jadi yang di komunitas, apoteker komunitas itu bisa diharapkan bisa ikut berkontribusi untuk menekan angka kejadian stroke ya. Jadi bisa ditawarkan untuk monitoring tensi, monitoring gula darah, monitoring kolesterol itu bisa ditawarkan untuk menurunkan angka kejadian stroke itu sendiri. Jadi kita tidak mendiagnosa, jadi menawarkan bantuan monitoring sehingga pasien itu akan mencapai goalnya gitu loh. Kalau misal untuk hipertensinya 130, awalnya 150, sekarang menjadi 130 untuk gula darahnya, gula darah acaknya bisa terkontrol, gula puasanya bisa terkontrol, sehingga nanti angka kejadian stroke bisa terkurangi, seperti itu. Nah, terkait dengan juga dengan penggunaan apa primary prevention antiplatelet itu mungkin bisa dievaluasi juga ya,
mungkin yang mempunyai 3 faktor resiko, satu orang mempunyai 3 faktor resiko, misalnya hipertensi, diabetes, kolesterol, itu sejak kapan harus diminum antiplateletnya gitu. Apakah sudah ketika sudah parah atau durasinya sudah 3 tahun, 5 tahun terjangkit faktor apa resiko ini itu sejak kapan mulainya itu juga harus dimonitoring juga harus dikontrol ya. Nah, intinya dari ketiga penelitian ini itu bahwa tingkat pengetahuan pasien terkait dengan stroke dengan risk faktor stroke itu sangat kurang sehingga mengakibatkan ketercapaian kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat itu sendiri sangat rendah sehingga angka stroke itu sendiri masih sangat tinggi. Jadi dimulai dari hipertensi, dimulai dari diabetes, dimulai dari kolesterol itu harus benar-benar patuh dan terkontrol sehingga angka kejadian stroke ini bisa ditekan serendah mungkin. Jadi goalnya dari kita sebagai tenaga kesehatan yaitu mengurangi angka kejadian penyakit ya. Jadi bukan untuk mengobati saja, tapi setidaknya kita bisa mengurangi angka kejadian penyakit. Nah, ketika tujuan mengurangi angka kejadian penyakit itu bisa kita tekan, bisa kita laksanakan itu sangat 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 bagus itu. Tidak hanya pandai untuk mengobati ya, kita juga harus bisa menekan angka kejadian penyakit. Jadi ketika kita analogikan seperti di pabrik itu kan ada yang petugas maintenance mesin seperti itu. Jadi goalnya dari petugas maintenance mesin adalah mengurangi angka kerusakan mesin itu serendah mungkin itu. Jadi ketika mereka bisa maintenance mesin dengan baik, mereka kerjanya akan lebih ringan karena tidak banyak yang perlu dilakukan ketika maintenance-nya itu dilaksanakan dengan baik. Pun juga dengan kita sebagai tenaga kesehatan ya, kalau kita bisa memaintenance masyarakat dengan baik, itu angka kejadian penyakit itu akan berkurang. Jadi tidak hanya stroke saja, nah, mungkin penyakit-penyakit yang lain kita bisa maintenance itu angka kejadian penyakit itu akan berkurang dan itu adalah sebetulnya adalah harusnya goal dari tenaga kesehatan sendiri ya, khususnya yang ada di komunitas itu harus bisa seperti itu. Jadi mengembalikan fungsi tenaga kesehatan yang ada di perusahaan itu goalnya adalah menurunkan angka kejadian penyakit itu sendiri. Jadi tidak hanya bisa mengobati penyakit, harus kita juga menurunkan angka kejadian penyakit. Misalkan sudah terkena hipertensi, bagaimana pasien ini dikontrol dengan baik agar tidak meningkat menjadi stroke, meningkat menjadi gagal jantung atau seperti apa itu yang di komunitas ini memiliki peran yang sangat penting itu. Jadi tidak hanya untuk pengobatan saja, itu maintenance-nya itu harus juga harus bagus seperti itu. Di, tidak hanya penyakit yang tidak menular ini, misal karena penyakit misal batuk pilek atau apa, kita juga harus mengedukasi bagaimana kok agar tidak terkena batuk pilek, menurunkan angka kejadian batuk pilek lah seperti itu. Itu pasien diedukasi seperti apa. Misalnya minum suplemen, jika pasien kan pasti kan tahu kan aktivitasnya seperti apa dari Senin sampai Minggu itu hari mana yang paling berat itu mungkin bisa apa dikasih masukan bahwa nanti yang misalkan kamu lembur di hari apa itu kamu harus minum vitamin harus apa itu harus tahu gitu ya. Misalkan ada, kita sebagai yang kerja di misal ada yang di rumah sakit ada yang di pabrik itu kan beda-beda nanti suplemennya untuk menekan agak kejadian penyakit sendiri. Misal yang kerja di rumah sakit misal seminggu 2 kali minum suplemen misal vitamin C atau apa itu yang di pabrik mungkin karena lelah minum vitamin yang berhubungan dengan eh, saraf misalkan vitamin B kompleks seperti itu kan untuk menurunkan angka kejadian penyakit itu sendiri itu seperti itu. Jadi yang dapat disimpulkan dari sini adalah di kita yang sebagai yang di komunitas sendiri harus berperan aktif untuk meningkatkan pengetahuan pasien terkait
penyakit-penyakit yang ada di masyarakat seperti itu sendiri untuk menekan angka kejadian penyakit ya itu. Mungkin saya kembalikan ke Bapak Primadi Avianto. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Minum dulu. Suara saya masuk kah kalau di situ, Kum? Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Eh, Makasih kita berikan aplaus secara virtual ya pada teman saya ini. Gimana nih aplaus virtualnya ini? Ah, di sini ini ada ini. Baik, Bapak Ibu ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Tapi kita beri jeda dulu ya sekitar 5 menit untuk kita istirahat sebentar. Baik, sambil menunggu pemateri kita rehat sejenak, ini saya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk eh, di Bu Hikip ya dari Medan ini beliaunya. Ah, izin bertanya, ini lebih dari satu, enggak apa-apa, boleh mau 10 juga enggak apa-apa, Bu. Tidak dilarang di sini. Yang pertama berapa kadar TG ya, TD. TG adalah beda lagi nanti. Tekanan darah yang harus diwaspadai akan mengalami serangan stroke untuk pasien hipertensi. Nah ini mungkin satu dulu itu kita mungkin harus tahu juga ya, stroke itu ada stroke emboli ya, stroke iskemi dan stroke hemorrhagic ya, perdarahan. Itu tekanan darahnya bisa relatif tinggi ya dibandingkan stroke yang iskemik. Nah ini bagaimana ini? Sejawat Hakum mungkin bisa memberi pandangan ya. Di pertanyaan, Ya, jadi stroke ini sendiri kan terdiri dari beberapa macam ya. Ada yang stroke ringan, transient stroke, ada yang ischemic stroke, ada yang hemorrhagic stroke. Nah ini mungkin pertanyaan nomor satu ini untuk tekanan darah yang untuk stroke yang hemorrhage ya. Berarti bahwa kita harus misalkan di atas 200 bahkan di atas 180 itu sudah harus di monitoring ya agar sampai tidak sampai di atas 200 itu berbahaya. Kalau misalkan di atas 200 bisa stroke hemorrhage itu sudah pecah. Untuk stroke iskemik untuk tekanan darah stroke iskemik sendiri itu tergantung dari faktor resiko yang lain, risk faktor yang lain itu juga saling mempengaruhi. Meskipun tekanan darahnya terkontrol apabila eh, faktor resiko lain yang tidak terkontrol itu juga bisa menyebabkan serangan stroke iskemik ya. Misalkan dari gula darahnya, dari kolesterolnya itu sendiri juga mempengaruhi saling berkaitan soalnya untuk ischemic stroke itu sendiri. Jadi kalau ketiganya terkontrol dengan baik itu juga akan mengurangi angka kejadian stroke itu sendiri. ya. Tapi tetap, apakah misalkan sudah itu pun tekanan darah dan glukosa darah itu terkendali, apa masih ada resiko sejawat Hakum? Tergantung dari masih ada resiko terkait dengan usia, terkait dengan faktor risiko misalnya kan merokok itu juga bisa. Jadi dari
usia juga nanti mengakibatkan misalnya adanya zat-zat yang lain yang di dalam tubuh itu yang mengakibatkan bisa misalkan khusus untuk stroke emboli ya, misalkan emboli itu kan sumbatannya dari mungkin dari pembuluh darah yang sebelah mana itu kan juga saling berkaitan seperti itu. Ada yang memang penyumbatan karena memang benar-benar tersumbat akibat sendirinya dengan di pembuluh otak itu juga bisa. Ada yang emboli itu dari misalkan dari paru-paru itu ada sumbatan gumpalan itu misalkan dari apa infeksi atau apa yang apa bekas infeksi atau bekas apa yang ada gumpalannya itu bisa juga menyebabkan stroke itu juga bisa. Jadi sumbatan apapun gitu loh yang emboli ini. Jadi misal dari bagian organ lain gitu, misalkan dari paru-paru, dari jantung itu juga bisa karena nanti ketika melewati otak kan pembuluh lebih sempit itu bisa terjadi sumbatan juga bisa terjadi. Oke. Jadi mungkin menambahkan itu misal misal pasiennya juga mengalami AF ya, Kum ya, atrial fibrilasi ya, fibrilasi AF itu kan resiko dari stroke emboli gitu. Jadi meskipun terkendali ya tetap bisa Iya. begitu. Nah, tapi resikonya tentu berkurang ya. Resikonya berkurang gitu, tapi tetap ada. Terus kemudian juga kemarin nyambung kemarin ya, apabila pasien itu hipertensi terus diabetes sudah lama, maka kerusakan di pembuluh darah itu kan sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi aterosklerosis. Tinggal menunggu aterosklerosisnya ini seberapa tebal kan dalam tanda petik ya, seberapa tebal. Kemudian apakah nanti resikonya dia mengalami ruptur ya daripada plak aterosklerosisnya itu. Nah, ini kan memang dengan tekanan darah yang terkendali, resiko ruptur dari plak aterosklerosis ya, plak sumbatan lipid di pembuluh darah itu berkurang memang. Tapi tetap ada gitu. Nah, inilah yang apalagi usia karena nanti mempengaruhi apa? Fleksibilitas di pembuluh darah mungkin ya. Kemudian juga ya kekuatan ya dari pembuluh darahnya itu jadi rentan. Ya sama lah kayak selang plastik itu lama-lama kan getas itu ya. Kalau iya, ya, itu alamiah ya begitu ya. Oke, terima kasih Gung. Kita coba lanjut ya ke pertanyaan kedua ya. Sambil minum enggak apa-apa. Ini ngomong 1 jam lebih ya, lumayan itu ya. Ini dari sejawat Risda. Risda ini di Surabaya. Apabila pasien masuk sudah lebih dari golden stroke infarct esensial untuk maintenance apa saja. Oh, jadi kalau lebih dari golden period kan tadi menurut penjelasannya Zat aku tidak diberikan alteplase gitu ya. Karena resiko pemberian alteplase lebih besar daripada manfaat yang akan diterima. Nek, kasarannya itu sel saraf itu sudah kadung rusak atau kadung mati begitu ya sel sel neuronnya. Jadi kalau diberikan alteplase manfaatnya tidak terlalu signifikan. Nah, ini apa berarti terapi esensialnya? Silakan. Ya, Om. Ya, ketika tidak bisa diberikan alteplase, kembali ke guideline konservatif ya. Guideline konservatif tanpa alteplase itu seperti apa? Bisa apa? Primary prevention itu apa, secondary prevention ya. Ketika sudah terkena stroke itu dilihat juga nanti kondisi labnya seperti apa. Apakah klopidogrel aja atau aspirat aja itu nanti juga dilihat dari labnya. Jadi ketika dua-duanya masuk, apakah nanti bisa mengakibatkan pendarahan atau enggak itu tergantung juga nanti labnya INR-nya seperti apa itu nanti yang di apa dipertimbangkan seperti itu ya dan obat-obatan yang sesuai dengan risk faktornya yang diderita oleh pasien itu sendiri. Terus pertanyaan Oke. Nah, kalau ini seriusnya ada 2 pertanyaan sebenarnya. Cuma saya mau potong dulu. Apakah dari gejala itu bisa kelihatan, Kum? Ini, apakah apakah stroke-nya itu hemorrhagic atau stroke emboli? Berdasarkan gejala saja apakah nampak? Itu karena tadi menyambung sebenarnya pertanyaan dari sejawat Rohman itu ya. Kalau pasiennya IGD masih sebenarnya masih dalam golden period, tapi rumah sakitnya tidak punya CT scan. Nah, itu. Apakah
harus dengan CT scan untuk penegak apakah struknya hemorrhagic, emboli, iskemik dan lain sebagainya, atau dari gejala atau dari pemeriksaan fisik aja bisa kelihatan. Silakan aku. Tetap untuk penentuan terapinya itu nanti ya, untuk pendiagnosaannya. Tetap Ya, harus, untuk pendiagnosaannya betul. ya meskipun misalnya di rumah sakit tersebut, misalnya MRI-nya tidak ada, atau rusak, atau tidak ada dokter spesialis neurovaskular ya, tetap harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki sarana yang lengkap ya. Jadi tetap harus dilanjutkan memang untuk dia agar tahu ini sumbatan memang benar-benar sumbatan ataukah yang benar-benar pendarahan. Eh, Bisa jadi ada pasien yang itu stroke pendarahan, tapi cuma pasiennya ini masih sadar karena pendarahannya sangat sedikit seperti itu. Nanti kita melihat, pasiennya sadar, masih misal masih bisa apa gitu. Cuma ada penurunan motorik, sensorik atau apa. Cuma pasiennya sadar. Kita tidak bisa menentukan ini stroke iskemik atau hemorrhage. Harus memang benar-benar dilakukan MRI ya. Harus dirujuk. Sedangkan pada saat menuju rujukan itu ya, untuk pengobatan-pengobatannya dimasukkan ya sesuai dengan risk factor atau penyakit yang terdahulu yang diderita oleh pasien itu tetap dilanjutkan sambil menunggu penegakan diagnosa ini seperti apa. Jadi nanti itu juga menentukan terapi stroke yang mana yang akan diberikan, terapi stroke hemorrhage atau terapi stroke iskemik itu nanti yang menentukan nanti penegakan diagnosa kan di MRI itu tadi gitu. Jadi sambil menunggu rujukan ya tetap dilakukan penanganan sebagaimana pasien itu yang misalnya tensinya tinggi ya harus kita turunkan, gula darahnya tinggi ya harus kita turunkan. Nah, itu sambil menuju rujukan kita laksanakan dulu terapi-terapi itu. Lalu setelah kita menemukan, oh pasien rumah sakit A bisa menerima ya, kita rujuk ke rumah sakit tersebut seperti itu. Baik, baik. Ya, ini sangat clear sekali gitu. Ini dijawab lagi. Rumah sakit tipe C enggak mutlak nggak bisa karena nggak punya alatnya gitu. Jadi itulah ya aku ya yang maksud kami mengangkat topik ini itu supaya kita aware gitu ya. Rumah sakit mana sih yang bisa melakukan penanganan itu? Nah, begitu ya kira-kira. Jadi kita itu harus bisa memetakan ya di wilayah kita itu mana sih rumah sakit yang punya pelayanan apa stroke unit ya begitu. Mana yang punya apa jantung itu apa itu yang di RSUD Bangil itu apa namanya aku? Pusat PP apa jantung apa itu lupa aku namanya. Pusat jantung ya apa sih itulah ya pokoknya gedung khusus itu memang untuk pasien-pasien serangan jantung. Sudah lengkap gitu ya kira-kira begitu. Nah itu kan salah satunya di sini untuk minimal untuk keluarga kita sendiri ya. Syukur untuk pasien-pasien kita itu kita edukasi juga ya. Selain mengedukasi gejala dan serangannya itu tanda-tandanya seperti apa. Nah ini kita juga harus mengedukasi dan memberikan informasi juga kepada pasien dan keluarganya, maka caregiver tadi. Apabila terjadi seperti ini tuh mana sih rumah sakit yang harus kamu tuju sebaiknya gitu, yang harus didatangi langsung gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi delay tadi apa? Kalau tadi penilaian hakim itu pre-hospital delay ya, itu termasuknya hakim ya. Kalau yang karena menunggu rujukan Tambahan juga Pak Primadi. Ya, bisa juga rumah sakit itu ada dokter spesialis untuk neurovaskularnya ya. Cuma jumlah MRI-nya itu tidak memungkinkan untuk monitoring sedetail mungkin terkait alteplase ya. Itu jadi pasiennya ini ketika kita lihat dirujuk kok ya jaraknya jauh, kok kemungkinan memakan waktu perjalanan yang cukup lama itu tetap ditangani di rumah sakit itu dengan dokter spesialis saraf neurovaskular itu tadi. Jadi tidak perlu dirujuk ya. Ya sudah untuk terapinya kembali ke terapi konservatif itu tadi tanpa alteplase,
dan dimonitoring oleh dokter saraf yang ada. Seperti yang di rumah sakit haji itu tadi kan tidak ada alteplase karena memang untuk jumlah MRI-nya tidak mungkin untuk monitoring secara apa ya, secara periodik lah. Itu tetap di terapi di rumah sakit haji seperti itu. Bisa jadi. Oke, baik, baik, baik. Ini Cuma di yang RSUD perlu dipanggil ada rumah sakit digarisbawahi kan khusus ya. bahwa untuk penanganan stroke kan secepat se- kita ketika kita berbicara tentang saraf ya, tentang pembuluh darah di otak ya, ketika kita penanganannya semakin lama, itu maka jumlah sel saraf yang apa ya, yang mati lah akibat kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi itu akan semakin bertambah. Jadi secepat mungkin, sedini mungkin itu malah lebih bagus meskipun tidak pakai alteplase ya. Kembali ke terapi konservatif itu tidak apa-apa. Yang penting dilayani secara cepat. Jadi pasiennya juga datangnya cepat, yang ngantarkan juga aware, oh ini gejala stroke, di rumah sakitnya juga, oh di IGD juga diberikan prioritas meskipun tidak punya atau tidak mungkin untuk diberikan alteplase, dilayani cepat, itu malah lebih bagus seperti itu. Karena setiap detiknya itu sangat apa ya, sangat berharga bagi sel yang harus dibukakan jalan kembali oleh pembuluh darahnya itu yang buntu itu tadi gitu. Oke, baik. Ini ada yang resen. Kita coba Pak Lusius ya. Ntar. Silakan Pak. Pak Lusius. Oke, Ya. ya terima kasih. Tadi saya mendengarkan sangat menarik sekali ya. Saya sebenarnya dari Bali dan saya terapis di komunitas stroke. Saya melayani juga di perorangan, jadi di gereja ataupun yang sekeliling kami ada stroke dan saya layani gratis memang. Pertanyaannya begini, saya nggak pakai bahasa ilmiah. Ada yang pemecah pembuluh darah, ada yang penyumbatan. Nah, penyumbatan itu eh, sudah ada yang terbukti bisa sembuh 100%, yaitu yang di penyumbatan di arteri besar dan di arteri yang bisa di kateter. Yang kedua, penyumbatan yang masuk di kortek atau yang masuk di vena yang jalurnya kecil, biasanya pakai obat. Ya, saya pertanyakan gini, yang saya tertarik saat ini untuk eh, pemecah pembuluh darah. Ada orang yang tak terapi. Karena pemecah pembuluh darah itu unik, tidak bisa diperlakukan seperti yang penyumbatan. Dikasih banyak minum bisa jebol, kurang vitamin bisa jebol, tidak banyak minum, akhirnya takut. Timbulnya apa? Dehidrasi dan akhirnya ada penyumbatan lemak. Nah, saya tertarik karena ini kan komunitas apoteker biasanya tahu obatnya. Nah, sekarang saya mau nolong teman itu gimana caranya agar ada vitamin untuk memperkuat seperti gusi yang sariawan itu diobati vitamin C bisa nutup bagus. Nah, tetapi karena ada bleber-bleber apa ya istilahnya meluapnya darah dari pecahan itu ke semua areal otak yang dekat dari pecahan itu, apakah ada obatnya untuk membersihkan hal itu? Karena yang saya tangani itu sahabat saya dari tidak bisa jalan, sekarang bisa jalan, walaupun sudah sekarang tidak pakai tongkat, tapi masih agak kaku. Karena waktu di Rosenagi itu atau di desa saya lupa, itu masih ada yang belum bersih. Nah, caranya bersihin itu bagaimana biar dia bisa lancar semuanya. Tinggal dia jalan dan ngomongnya agak lancar sedikit, itu udah bagus. Karena
saya tahu komunitas ini bukan dokter, jadi tahulah komposisi obat yang bisa di apa namanya membantu. Itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Sangat baik sekali nih Pak Lusius ya, Kak. Jadi kalau boleh saya review tadi kasusnya stroke hemorrhagic gitu ya. Stroke hemorrhagic penanganannya Iya, beda dengan stroke eh, emboli atau stroke skemik. iskemik ya, stroke buntuan. Nah, karena memang kalau hemorrhagic memang tidak diberikan anti platelet. Betul, perdarahannya tambah kemana-mana nanti begitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah ada intervensi yang bisa dilakukan supaya pembuluh darahnya itu tidak rentan pecah begitu ya, gitu Betul ya Pak sekali. Lusius ya. Betul Ya, sekali. ya, dan kemudian kalau ini tadi kalau ada kalau tidak lancar itu sebenarnya ada aterosklerosis. Ada plak itu apa yang intervensi apa yang bisa diberikan supaya plaknya tadi jadi stabil kira-kira begitu Kum. Silakan Iya, sejawat Hakum. iya. Ya, silakan narasumber kita Apoteker Hakum bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Lusius. Yang pertama tadi agar pembuluh darah tidak pecah ya Pak ya. Jadi untuk pembuluh darah agar tidak terjadi hemorrhage kita tetap harus apa ya monitoring dari misalkan selain dari apa tekanan darahnya ya. Misalkan ada suplemen untuk penguatan memang terbukti untuk menguatkan pembuluh darah ya boleh-boleh saja diberikan itu ya. Tapi yang terpenting kan di sini ketika untuk menghindari terjadinya pembuluh darah pecah ya tadi harus diturunkan tekanan darahnya itu harus sesuai gold standarnya gitu. Jadi ketika gold standarnya tercapai, resiko kemungkinan terjadinya pecah pembuluh darah itu akan lebih rendah daripada tekanan darahnya itu tinggi. Nah, itu juga dipengaruhi juga faktor lain, misalkan plak atau plak sendiri kan juga dapat menyebabkan pembuluh darah ini rentan pecah juga gitu. Ini juga harus eh, juga harus dimonitoring juga penyebab plaknya ini misal dari gulanya atau dari kolesterolnya itu juga dikembalikan ke terapi kolesterol misalkan dari kolesterol misalkan bisa misalkan dicek oh ternyata ada kadar kolesterolnya yang tinggi gitu yang menyebabkan plak ini terjadi itu berikan saja nanti obat-obat anti kolesterol seperti apa nanti tergantung dari kolesterol yang mana yang tinggi itu begitu juga dengan gula gitu ini diabetesnya misalkan perlu obat anti diabetes kombinasi atau tidak atau harus insulin seperti itu untuk menjaga agar plak ini tidak semakin besar. Nah, ya. Dan juga diberikan antiplatelet itu tadi, misalkan sudah mempunyai ketiga faktor resiko, diberikan antiplatelet atau beta atau aspilet itu agar plak ini yang sudah terbentuk ini bisa bisa apa namanya lepas dari bisa lepas dari pembuluh darahnya gitu. Seperti itu, Pak. Ya, ya, baik. Ini saya mau menambahkan ini pertanyaan Satrisda itu ya di chat ya. Sebentar, saya lupa tadi pertanyaannya. Terkait ini, terkait dengan inilah. Jadi ini ada atorvastatin ini ya, suatu statin ya, obat anti dislipid ya. Untuk stroke infark harus yang 40 miligram ini karena kalau stroke infark itu memang masuknya memerlukan terapi statin intensitas tinggi. Tapi berkaitan dengan guideline ya, menyarankan demikian, tapi ada restriksi ses gitu loh. Kok pakai malu-malu menuliskannya. Restriksinya bagaimana menurutnya Hakum ini? Apakah memang pasien yang demikian itu supaya stabilisasi plak ya, plaknya buntuannya itu stabil, itu memang harus gitu ya dalam tanda petik harus diberikan atorvastatin yang 40 miligram. Nah, ini bagaimana kalau ada restriksi begitu? Apa perlu diedukasi pasiennya untuk membeli sendiri begitu ya?
sebenarnya Rp4.000 mungkin per biji dari atorvastatin 40. Silakan, mungkin bagaimana aku komentarnya aku mengenai itu. Ya, kalau memang harus diberikan golongan statin, ya, misalkan diwajibkan atorvastatin yang 40 mg, kita edukasi ya pada pasien untuk membeli sendiri gitu. Jadi terkait dengan edukasi ini juga penting tadi, tingkat kepatuhan ketika kita edukasinya juga bagus gitu, pasien akan patuh dengan sendirinya. Manfaat dari kolesterolnya bisa terkontrol itu manfaatnya seperti ini, tidak jadi stroke ulang seperti itu berulang. Misalkan nanti ternyata atorvastatin ini pasiennya keberatan untuk membeli sendiri karena mungkin harganya yang lebih mahal daripada simvastatin. Nah, kita edukasi juga. Misalkan ya mampunya beli simvastatin ya bagaimana lagi gitu ya. Ya tidak apa-apa simvastatin nanti juga diimbangi dengan pola hidup yang lebih apa yang lebih baik gitu ya. Misalkan gorengan atau apa yang harus dikurangi yang mengandung lemak seperti itu ya. Itu juga bisa jadi salah satu apa namanya edukasi lah kepada pasien ketika pasiennya ini tadi tidak mampu membeli atorvastatin sendiri mandiri gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Ini tadi ada Bu Ening. Bu Ening masih bersama kita, Bu Ening. Mana tadi ya Bu Ening ya? Monitor. Ya, halo Pak, masih. Oh, oh ya ya, boleh silakan silakan Bu. Tadi bagaimana Bu kasusnya Bu? Tadi japri saya ya. Oh, oh Iya, itu yang tadi kan beberapa beberapa kasus di apotek saya itu kan itu salah satunya misalnya ya satu ya ini ada Bu Purwati ya itu tuh sistolnya itu 145, diastolnya itu 107, nadinya itu 109 gitu. Nah, itu kan Hmm. tinggi semua. Ya, ya, memang kebetulan saya terapinya sih amlodipin, tapi sebenarnya eh, ini ingin memberikan kandesartan gitu loh. Nah, itu bagi pertimbangannya karena itu kan tinggi semua gitu dan ada ke jantungnya gitu ya. Itu mungkin ya. gimana ya? Kita itu mengkombinasi antara kaptopril dengan amlodipin atau Hmm. amlodipin dengan kandesartan itu pertimbangannya yang bagaimana gitu mungkin Oke, kita karena kita menemukan seperti itu mungkin itu dulu ya Pak baik. ya. Ya, baik. Jadi saya coba anu ya, kasusnya ini pasiennya itu sistolik dan diastoliknya tinggi dan heart rate-nya juga tinggi, kira-kira begitu ya Bu ya. Jadi eh, masuk kategori Ya hipertensi. Tapi anu DP-nya berapa Bu? 5, 10? Anu itu DP-nya 10 berapa ya milih? saya ya maksudnya ya 10. Iya, 10 10. Dan 10. belum terkendali ya Hmm. Bu Ening ya. Jadi dengan 10 miligram itu tensinya tadi 140 sekian tadi ya, 145 per berapa tadi? Itu ya. Nah, itu terus kemudian 145 ya per 107 nya ya 109. kemudian oh, nadinya 109 ya. Takikardi juga itu ya. Usianya Ya, pasiennya laki perempuan, Bu? ya perempuan usia ya 45. Perempuan 45. Masih sebenarnya. Masih ya, pasien perempuan 45 tahun sudah terapi amlodipin sudah dosis maksimal ya 10 miligram per hari, tapi tensinya belum terkendali. Nah, ini tadi Bu Ning menanyakan, terapi tambahannya itu apa? Apakah ACE ya, kaptopril tentu mencegah dari cardiovascular disease dan cerebrovascular disease. Nah, mungkin adakah yang sifatnya itu kardioprotektif, renoprotektif begitu di antara kandesartan apa golongan ARB dan ACE gitu. Ya, silakan Bu. Ya, masuk ya. Masuk, masuk, masuk. Oh ya. Untuk penentuan terapi ini juga dikembalikan kepada pasiennya lagi bagaimana
ketika kita misalkan yang terbaik gitu ya, cup trouble gitu ya. Dengan cup trouble ini yang harus sehari 3 kali ini, apakah dia patuh gitu ya? Apakah dia keberatan dengan jadwal seperti itu? Ketika mereka, oh, sepertinya nanti ada bolong-bolongnya kalau sehari 3 kali ini gitu. Kita bisa carikan obat-obat yang memang durasinya itu sehari sekali, sehari 2 kali itu untuk memudah kepatuhan pasien itu sendiri. Jadi selain dilihat dari efektivitas juga dari tingkat kepatuhan bila mana memang obat ini diberikan sehari sekali, misal amlodipin sama kandesatan, nanti sehari sekali, misal pagi satunya malam gitu juga bisa diberikan kepada pasien seperti itu. Jadi juga melihat dari regimentasi dosisnya ya. Jadi, ini juga nanti mempengaruhi ketika kepatuhan, mempengaruhi dari ketercapaian dari tensinya, target tensinya itu sendiri gitu. Jadi untuk jangka panjang itu apakah nanti akan rutin, akan patuh, apakah akan istiqomah seperti itu kan itu yang paling terpenting seperti itu sih. Selain dari melihat dari sisi efektivitas obat loh ya, kita harus juga melihat dari pasiennya juga. Ini bakal rutin nggak ya kalau misalkan kasih sehari 3 kali seperti itu. Misalkan metformin lah gitu. Nanti edukasinya sehari 3 kali. Misalkan ya kalau saya sih biasanya kalau misalkan edukasi metformin kalau makan nasi minum metformin. Kalau misalkan tidak makan nasi atau karbohidrat yang berat tidak usah minum metformin ya Pak. Disesuaikan dengan makan nasinya gitu. Jadi tidak memberatkan itu. Misal makan nasi jika puasa 2 kali ya 2 kali. Misalkan dia sambil memperbaiki pola hidup, misal nasinya dibikin sehari sekali, yang lainnya mungkin suplemen yang lain, misalkan apa yang tidak tinggi karbohidrat itu metforminnya bisa sehari sekali seperti itu. Di di dipertimbangkan juga nanti aspek kepatuhan ini tadi itu mempengaruhi dari target terapinya. Meskipun kita pakai eh, yang obat yang paling bagus atau paling apa ketika pasiennya tidak patuh ya sama saja gitu. Nanti ditanyakan kepada pasiennya juga. Nanti terkait dengan harga obatnya juga misalkan eh, obat yang paling bagus itu ini gitu loh. Untuk menurunkan ini paling bagus tapi harganya mahal. Akhirnya pasiennya nggak patuh. Jadi kita pilihkan obat yang sesuai dengan pasiennya juga yang bisa mencapai goal terapi itu tadi. Tidak harus saklek pada satu tertentu ya. Kita harus juga memperhatikan aspek pasiennya juga. Yang penting pasien itu patuh, goal terapi tercapai gitu. Jadi tidak em, terjadi misalkan tidak patuh terus merembet ke penyakit-penyakit lainnya gitu. Itu kan ya repot juga seperti itu sih. Sangat bagus sekali itu ya. Jadi kalau Bu Ening punya es ya, es yang lain yang sehari sekali seperti lisinopril ya, seperti ramipril. Nah, itu silakan Bu Ening. Ya, silakan juga itu bisa dipakai dan secara regimentasi lebih kira begitu. Tapi kalau adanya kandesartan, ya itu juga boleh juga gitu. Jadi eh, tergantung ketersediaan juga dan harganya. Saya nggak tahu ini kandesartan sama lisinopril kayaknya mahalan kandesartan ya kayaknya ya. Kayaknya loh. Ini saya nggak hafal ya harga-harga obat ini. Seingat saya lisinopril dan ramipril itu per tabletnya ya, per tabletnya itu lebih murah dalam petik dibandingkan kandesartan secara harga. Tapi ya nanti ketersediaannya juga belum tentu tersedia. Sebenarnya kalau memang sering di pedoman hipertensi itu lebih dipilih ACE ya untuk di luar negeri nih. Nah di Indonesia apakah ACE ini juga unggul dibandingkan kandesartan? Nah ini dibandingkan ARB itu saya juga belum bisa menjawab ya, belum membaca-baca lagi. Nanti itu topik bisa dibahas di topik hipertensi. Tapi bagus sekali ya pertanyaan. Oke, ini saya lihat kayaknya sudah ada lagi kah? Kalau ada lagi boleh, Pak, mungkin terakhir ini kan sudah lewat ini 12.08. Boleh raise hand. Oh ini. Bentar. Ada ya, mungkin yang terakhir juga ya. Manfaat probiotik untuk pencegahan penyakit terkait jantung untuk biar direkomendasikan untuk praktek kita. Oke, ini nanti insya Allah ada sendiri ya topiknya. Ini kita sudah mau merencanakan ya membahas tentang probiotik ini untuk isi penyakit ya.
Tapi kalau saya memang melihat kalau dari IBM bagaimana Hakum? Mungkin sejawat apoteker Hakum bisa memberikan terkait dengan probiotik penyakit-penyakit metabolik itu bagaimana manfaatnya? Mungkin dari IBM ada sisi yang pernah dibaca tentang apalagi tentang stroke mungkin. Ya, kalau dari saya belum membaca banyak ya terkait dengan probiotik ini ya. Mungkin nanti bisa dibahas di pertemuan selanjutnya ya terkait dengan pencegahan penyakit jantung ini ya. Oke, baik. Ya, mungkin kira-kira untuk ini ya, untuk seperti pembahasan kita kemarin itu hipertensi kemarin juga saya singgung-singgung ya masalah probiotik itu. Oke, mungkin demikian sejat semua. Terima kasih sekali sudah bergabung ya di hari Sabtu siang ini ya, siap satu pagi lebih tepatnya karena ini. Dan terima kasih sekali kepada teman saya sejat apoteker Hakum Rizky Hakum Minallah, Magister Sains Farmasi lebih tepatnya, MSCP gitu ya. Ini gelarnya gelar langka gitu ya. Agak tidak common ya di Indonesia. Terima kasih sekali Akum sharing dengan kami di pagi hari Sabtu pagi ini di hari libur. Eh, Kami ucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber dan juga sejat peserta di Zoom ini. Demikian mengakhiri acara kita hari ini ada beberapa catatan ya yang menjadi perlu saya tekankan lagi. Yang pertama bahwa kejadian stroke ini merupakan salah satu kejadian penyebab disabilitas yang tertinggi, termasuk top top 3 di Indonesia yang awalnya bisa produktif ya seorang kepala keluarga misalkan ataupun juga dia apa ibu rumah tangga yang baik apapun itu ya ketika dia mengalami stroke ya pasien tersebut maka produktivitasnya akan anjlok kira-kira begitu. Nah itu yang sakit akhirnya sekeluarga juga akan turut merasakan sakit daripada pasien tersebut. Nah oleh karena itu menjadi penting menyampaikan ada beberapa ya faktor resiko yang bisa dikendalikan gitu ya, bisa diidentifikasi dan bisa dikendalikan untuk mengurangi resiko pasien jatuh kepada stroke. Tadi mulai dari hipertensi ya, kemudian juga diabetes, kemudian obesitas ya, kemudian riwayat merokok dan sebagainya tadi itu bisa dikendalikan. Nah, itu edukasi yang pertama. Edukasi yang kedua adalah apabila terjadi serangan ya, serangan stroke. Jadi ini harus tahu bahwa ini serangan stroke, bukan masuk angin, bukan apa itu, bukan kena santet atau apapun itu ya. Nah, sehingga pasien juga harus tahu kemana kalau mengalami seperti itu apa yang harus dilakukan. Harus lari ke IGD. IGD mana gitu kan? Mana yang bisa menangani demam. Syukur-syukur pasiennya tahu lagi tadi yang saya sebut tadi. Rumah sakit mana ini yang punya stroke unit? Nah, sehingga atau kalau jantung kalau misalkan jantung ya bukan stroke ya, bukan stroke aja. Kardiovaskular unit ya, pusat jantung terpadu. Nah, pusat pelayanan jantung terpadu biasanya namanya begitu. Nah, jadi mulai dipeta sekarang. Kira-kira di rumah saya ini, di dekat apotek saya ini mana sih rumah sakit ya yang radius mungkin berapa itu dalam bisa dicapai dalam waktu 1 jam ya kira-kira mungkin gitu ya karena kita bicara juga golden period begitu. Nah, demikian edukasinya yang harus kita sampaikan ya salah satu sebagian kecil ya yang mana akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini masih banyak. Bapak Ibu tenang aja. Kalau mau belum selesai ini baru kulitnya ini. Kita belum membahas yang mengenai nanti antiplatelet, kita belum membahas anti hipertensi yang lebih mendalam lagi, pengaturannya bagaimana, kapan waktu minum yang baik. Tadi di chat ya disebutkan ada rekomendasinya pakai amlodipin untuk pasien stroke. Nah, kenapa gitu kan? Nah, itu kita belum mengeksplor sampai ke sana. Demikian mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi semuanya, terutama pada Rizky Hakum ya, Bapak Ibu sejat semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hmm? off kan. Ya, Terus, wes. loh kok sininya belum ada ya? Iya.